Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Pagi yang seharusnya tenang di perbatasan Thamuen berubah jadi neraka. Dentuman roket mengguncang tanah Thailand, serangan datang dari pasukan bersenjata Kamboja. Ketegangan yang sudah bertahun-tahun terkubur, kini meledak jadi perang terbuka. Thailand geram, jet tempur F-16 dikerahkan. Dunia menahan napas melihat dua negara bertetangga ini kembali terseret ke dalam konflik berdarah. Tapi, apa benar ini hanya soal perbatasan? Atau ada rencana lebih gelap di balik konflik ini? Inilah kisah nyata yang mengguncang Asia Tenggara. Subuh belum sempurna menyingsing ketika kabut tipis masih menyelimuti kompleks perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Pos penjagaan di kawasan hutan kering Panom Dongrak tampak tenang. Hanya sesekali terdengar suara burung hutan dan siulan prajurit yang sedang jaga malam. Namun ketenangan itu retak oleh suara radio militer yang mendadak berbunyi. Laporan dari tim patroli sektor utara. Ada 5 anggota kita kena ranjau darat. 2 dalam kondisi kritis, kata suara di ujung radio dengan nada tergesa. Kapten Wirat Chantakon, seorang prajurit veteran berumur 42 tahun yang telah bertugas di perbatasan lebih dari 1 dekade, langsung berdiri dari tempat duduknya. Ranjau, di sektor kita, gumamnya sambil mengambil helm dan jaket pelindung. Ia tahu bahwa ini bukan insiden biasa. Wilayah tempat kelima prajurit itu terluka adalah zona yang baru saja dibersihkan 2 minggu sebelumnya. Tidak mungkin ada sisa ranjau, kecuali memang sengaja ditanam kembali. Pukul 05.20 pagi, konvoi medis berangkat membawa prajurit yang terluka ke rumah sakit militer di Surin. Sementara di Bangkok, berita soal insiden ranjau sudah sampai ke telinga Kolonel Teparit, Kepala Staf di Kementerian Pertahanan Thailand. Ia memanggil semua ajudannya untuk mengumpulkan data. Kalau terbukti ini sabotase dari pihak Kamboja, kita tidak bisa diam lagi, katanya lantang. Pada saat yang sama di Phnom Penh, Letnan Saronvana, seorang perwira muda Kamboja juga sedang memeriksa laporan patroli dari garis depan. Ia merasa gelisah. Beberapa waktu terakhir, pasukan Thailand mulai sering mendekat ke garis demarkasi. Ketegangan makin sering terjadi meski belum meledak dalam bentrokan nyata. Namun pagi itu ia dikejutkan oleh berita yang datang dari Bangkok. Thailand mengusir duta besar Kamboja. Siaran berita lokal langsung memberitakan pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Thailand. Kami menganggap tindakan penanaman ranjau di perbatasan sebagai agresi serius. Pemerintah Thailand secara resmi mengusir duta besar Kamboja dan menarik seluruh staf diplomatik dari Phnom Penh efektif mulai malam ini. Tindakan ini dianggap sangat ekstrim dalam dunia diplomasi. Dalam hitungan jam, pemerintah Kamboja membalas. Menteri Luar Negeri Kamboja menyatakan, Thailand telah melanggar semangat ASEAN. Kami menurunkan hubungan diplomatik ke titik terendah. Di atas kertas, belum ada peluru yang dilepaskan. Tapi perang telah dimulai di balik meja-meja kaca ruang rapat. Menjelang siang, di markas militer Thailand, rapat darurat digelar. Jenderal Supat Kriangsak, Kepala Angkatan Bersenjata Thailand, bertanya kepada Kolonel Teparit, apakah kita punya bukti bahwa ranjau itu ditanam baru-baru ini? Analisis awal menyebutkan ranjau tersebut adalah model PMN-2 produksi Rusia yang biasa digunakan militer Kamboja. Jejak tanahnya masih segar. Ini penanaman baru, jawab Kolonel Teparit. Di sisi lain, Jenderal Angkatan Darat Kamboja, Kemdara, menggelar konferensi pers di Phnom Penh. Thailand telah memasuki wilayah kami berkali-kali, menggunakan drone untuk mengintai lokasi sensitif. Kami hanya mempertahankan kedaulatan kami, ujarnya keras, sambil menunding peta besar yang menunjukkan perbatasan Candi Kuno Thamuen Tom. Thamuen, tempat candi batu berdiri sejak zaman Khmer kuno, kini menjadi simbol dari konflik. Bagi Kamboja, itu bagian dari warisan kebudayaan mereka. Bagi Thailand, itu adalah titik pertahanan strategis. Sengketa wilayah itu telah menyulit api selama berpuluh-puluh tahun. Pada sore hari, di pos Panom Dongrak, suasana semakin mencekam. Kapten Wirat menerima laporan bahwa drone militer Kamboja sempat terlihat melintasi wilayah udara Thailand selama 14 detik sebelum menghilang. Ia langsung memperketat penjagaan. Para prajurit diminta memakai rompi anti peluru dan menjaga posisi dengan lebih ketat. Sementara itu di barak militer Kamboja di luar kota Poi Phet,
Letnan Saron Vanna sedang menerima perintah dari Jenderal Kemdara. Bawa 6 orang prajurit bersenjata, lakukan patroli dekat pagar. Kita perlu menunjukkan bahwa kita tidak gentar. Saron Vanna tahu betul perintah itu beresiko tinggi. Tapi ia juga tahu, jika tidak dilakukan, ia akan dicap pengejut. Maka menjelang malam, ia memimpin tim kecilnya mendekat ke pagar berduri, hanya berjarak 30 meter dari pos milik Thailand. Di balik pagar itu, mata Kapten Wirat menangkap siluet prajurit musuh yang berjalan perlahan-lahan ke arah mereka. Ia segera mengangkat bendera merah, tanda peringatan. Lewat pengeras suara ia berseru, "Ini wilayah Thailand, silahkan kembali." Tapi Letnan Saron dan pasukannya tetap maju perlahan-lahan, mungkin untuk menunjukkan bahwa mereka tidak tunduk, mungkin juga karena mereka tak ingin terlihat lemah. Namun bagi Kapten Wirat, langkah itu adalah ancaman nyata. Malam itu, 2 negara bertetangga berdiri saling menatap, senjata siap di tangan. Di tengah udara panas dan ketegangan yang mengkumpal, satu letupan kecil terdengar. Belum jelas dari mana asalnya, tapi itulah momen ketika segalanya berubah. Kapten Wirat langsung berteriak, "Semua siap posisi, siap tembak jika diperlukan." Sementara Letnan Saron pun memberikan kode ke belakang, memberitakan pasukannya berlindung di balik batu besar. 1 dunia, 2 pasukan, 1 garis batas, dan 1 langkah menuju perang. Langit masih gelap ketika Kapten Wirat Chandrakon meninggalkan barak utama dan memeriksa perimeter utara pos penjagaan mereka. Bau tanah kering yang bercampur asap solar memenuhi udara pagi yang muram. Ia berjalan perlahan sambil menyalakan lampu kecil di rompinya. Para prajurit sudah siap sejak tengah malam, bergantian berjaga sambil memelototi pagar yang memisahkan 2 negara. Pukul 7.35 waktu setempat, seorang prajurit bernama Anan yang sedang bertugas di menara pengintai tiba-tiba berteriak, "Pak Kapten, ada objek di udara!" Wirat langsung mengagat teropong militer ke arah timur. Benar saja, sebuah drone quadcopter hitam mengapung di atas pepohonan, bergerak perlahan ke arah utara, tepat melintasi batas yang tak pernah benar-benar disepakati. Ia menekan tombol radio. "Komando pusat, ini pos Tamuen. Objek udara tak dikenal terdeteksi di koordinat 15 derajat 3 menit S, 103 derajat 16 3 S. Arah masuk dari Kamboja. Minta instruksi." Drone itu bukan mainan. Itu drone militer Kamboja. Dilengkapi kamera dan sensor inframerah. Pihak Thailand telah melaporkannya beberapa kali dalam 2 bulan terakhir. Namun hari itu, kemunculannya terasa seperti percikan terakhir sebelum ledakan. Di sisi seberang, Letnan Saron Vanna berdiri di balik bukit kecil bersama pengendali drone Sersan Sokli. Mereka memantau gambar udara lewat tablet taktis. "Mereka siap tempur," kata Sokli dengan nada tegang. Saron mengangguk. "Teruskan pemantauan, tapi jangan terlalu dalam. Kita hanya harus memberi tekanan." Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Kapten Wirat mengeluarkan perintah cepat. "Turunkan drone itu! Anan, siapkan senapan jitu!" katanya. Anan memposisikan diri di ujung menara. Dengan senapan Dragunovnya, ia membidik drone tersebut. 1 tembakan dilepas. Dor! Suara keras menggema di antara pepohonan. Drone bergetar sejenak, kemudian berputar tak stabil dan jatuh menghantam semak-semak di tanah Kamboja. Itulah titik tanpa balik. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki terdengar dari arah hutan. 6 prajurit Kamboja muncul bersenjata lengkap. Salah satunya membawa pelontar granat M79. Mereka berhenti tepat di balik pagar kawat berduri yang membatasi area kuil kuno. Kapten Wirat melangkah maju, membawa pengeras suara taktis. "Ini wilayah Thailand. Kalian melanggar perbatasan. Silakan kembali atau kami akan anggap ini tindakan permusuhan." Letnan Saron yang berada bersama pasukannya tidak mundur. Ia tahu jika ia menarik pasukan sekarang, akan dianggap lemah oleh atasan. Ia hanya mengangkat tangan dan berkata dalam bahasa Inggris campur Khmer, "Kami tidak berniat menyerang. Kami hanya ingin mengambil drone kami. Langgar garis itu, kami akan tembak."
Situasi membeku. Burung-burung berhenti berkicau. Angin berhenti berhembus. Bahkan suara serangga seakan menghilang. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Grung! Sebuah kedanat asap dilempar ke udara dari arah Kamboja. Asap putih menyelimuti wilayah pagar pembatas. Wirat langsung berteriak, "Kita diserang! Posisi tempur!" Prajurit Thailand berlari ke posisi masing-masing. Tembakan pertama terdengar, menyalak dari arah semak-semak. Masih belum jelas siapa yang menembak lebih dulu. Tapi reaksi berantai langsung pecah. Baku tembak meledak. Letnan Sarwen menggulingkan diri ke balik dinding patu. "Sokli, balik! Ini bukan lagi patroli." Sementara itu, prajurit Thailand membalas tembakan dari balik reruntuhan candi. Mayor Cayut yang baru saja datang dari pos belakang segera mengambil alih koordinasi tembak. "Jaga perimeter barat, mereka bisa melingkar." Kuil Tam Leng Thom, yang selama ratusan tahun menjadi tempat suci agama Hindu kemudian Buddhisme, kini menjadi medan pertempuran berdarah. Peluru-peluru menancap di dinding batu kuno. Relief dewa-dewa yang dahulu dipuja, kini tercabik oleh senjata manusia modern. Kapten Wirat berlari dari satu titik ke titik lain, memberikan perintah. Anan terkena tembakan di lengan, tapi tetap bertahan. Dua prajurit lainnya menderita luka ringan akibat pecahan granat. Di pihak Kamboja, Letnan Sarwen terkena serpihan batu di pelipisnya. Darah menetes dari kepalanya, tapi ia tetap memegang senapan. "Ini sudah di luar kendali," gumamnya. Sementara itu, di Bangkok dan Phnom Penh, siaran langsung dari drone militer yang mengudara menampilkan baku tembak yang sedang berlangsung di layar para petinggi militer. Jenderal Supat di Thailand langsung menghubungi Menteri Pertahanan. "Kami butuh keputusan. Ini bukan lagi penyusupan biasa. Mereka datang bersenjata dan melawan." Di Kamboja, Jenderal Hemdara mengangkat telepon merah ke Barak Barat. "Kirim bantuan darat ke sektor Poipet. Pastikan pasukan kita tidak dibiarkan tersudut." Berita tentang bentrokan langsung antara pasukan darat dua negara menyebar cepat. Media internasional mulai menayangkan breaking news. Judul-judul besar muncul. "Thailand Kamboja baku tembak di perbatasan. Drone jadi pemicu. Konflik segitiga Zamrud kembali panas." Pukul 8.10, suara tembakan mulai mereda. Keduanya menahan diri setelah menyadari jumlah korban dan kelelahan pasukan. Dua prajurit Thailand luka berat. Satu dari pihak Kamboja dikabarkan tewas karena terkena peluru nyasar. Letnan Sarwen memberi aba-aba untuk mundur. Kapten Wirat menganggukkan kepada bawahannya, memberi isyarat untuk tidak mengejar. Di radio militer, suara Kolonel Tep Harit terdengar dingin. "Persiapkan respon udara. Jika ada peluncuran roket atau artileri dari Kamboja, kita akan jawab dengan kekuatan penuh." Kabut asap masih menggantung di udara pagi itu, menyelimuti reruntuhan Candi Tamuen yang dipenuhi jejak peluru dan darah. Batu-batu suci berlumur debu mesiu. Para dewa yang dulu terpahat di dinding kini menyaksikan manusia modern saling mengoyak satu sama lain. Pukul 8.14 waktu setempat, dentuman granat keempat terdengar dari sisi timur. Ledakannya mengguncang tanah. Prajurit Anan terlempar dari balik perlindungan dan mendarat keras di tanah. Helmnya terlepas. Kapten Wira Chantakorn berlari mendekat dan berteriak, "Anan, bertahan! Tetap sadar!" Wajah Anan berlumuran darah. Paku kecil dari granat fragmentasi menancap di leher dan pundaknya. Ia masih hidup, tapi sekarat. Dokter militer Naline segera melompat dari posisi aman dan berlutut di sampingnya. Tangan cekatan membuka perban dan menyuntikkan morfin. Di sisi seberang, Letnan Sarwen Vanha juga dalam posisi terjepit. Timnya yang awalnya hanya 6 orang, kini hanya tinggal 3. Sersan Sokli tertembak di perut, darah mengucur deras. "Saya tak bisa bergerak, Tuan," katanya lirih. Sarwen mengertakkan gigi. Ia tahu mereka tak boleh mati di sini, ini bukan tempatnya. Tapi mereka juga tak bisa mundur dengan kepala tegak. Ia memberi aba-aba untuk melempar granat asap satu kali lagi sebagai penutup.
lalu membawa Sokli menyeret mundur ke arah semak belukar sambil menutupi sisi dengan tembakan sporadis. Sementara itu, di pos belakang Thailand, Mayor Chayut sudah datang membawa tim bantuan. Pasukan tambahan dengan senapan M4A1 dan RPG bergerak mendekat. Mereka melihat Kapten Wirat masih bertahan bersama tim utamanya di reruntuhan barat kuil. "Kita harus bersihkan sisi kiri. Kirim 2 orang ke sayap barat, sisanya cover tim medis," seru Chayut. Di balik batu besar, suara tangisan terdengar. Bukan dari tentara, tapi dari seorang wanita tua penduduk lokal yang tak sempat mengungsi. Ia terjebak di tengah medan tempur, sembunyi dalam goa kecil di bawah kuil. Kapten Wirat memberi isyarat. "Selamatkan warga sipil. Apapun yang terjadi, jangan biarkan warga kita jadi korban." 2 tentara Kamboja yang mundur ke arah timur segera dilindungi oleh Letnan Paedara, pemimpin unit cepat dari Batalion Poipet. Ia baru saja tiba bersama 2 truk pasukan tambahan. Melihat Letnan Saroen terluka dan Sokli tak sadar, ia mengangkat radio taktisnya. "Kita diserang. Mereka gunakan artileri ringan. Kami butuh respon udara. Ulangi, butuh dukungan lintas batas." Itu adalah permintaan pertama dari pihak Kamboja untuk melakukan eskalasi udara. Dan permintaan itu diterima. Beberapa kilometer di belakang garis Kamboja, unit artileri bergerak dan mulai mempersiapkan peluncuran roket Grad 122 mm. Target koordinat dikirim, area belakang kuil Tamuen, lokasi pos logistik dan medis Thailand. Srik! Dum! 1 proyektil roket menghantam tanah 200 meter dari pos medis. Tanah bergetar. 2 tenda komando rubuh. 1 tentara Thailand gugur. Tubuhnya terlempar ke atas dan jatuh berbakar. "Roket! Roket! Dari Kamboja!" teriak prajurit pengintai Thailand. Kapten Wirat melihat asap membumbung tinggi. Ini bukan lagi baku tembak, ini penyerangan skala penuh. Ia segera menyalakan radio komando darurat. "Pusat! Ini pos Tamuen. Kamboja telah menembakkan roket ke arah wilayah kami. Kami kehilangan 1 orang. Memohon izin pengerahan udara. Ulangi, mohon izin serangan udara balasan." Di Bangkok, permintaan itu diterima. Jet tempur F-16 mulai dipanaskan di pangkalan udara Nakhon Ratchasima. Pilot disiapkan. Target koordinat adalah wilayah tembak roket dekat Poipet. Sementara itu, Letnan Saroen Fana dan Letnan Paedara juga berhasil mundur ke belakang. Di barak Poipet, suasana mencekam. Mereka tahu roket telah dilepas. Tapi mereka juga tahu balasan udara dari Thailand tak mungkin tidak datang. "Kita memulai ini, Dara. Kita yang kirim roket duluan," kata Saroen dengan napas berat. Dara menatapnya dengan ekspresi pahit. "Dan mereka akan kirim burung besi untuk membalas." Di Thailand, Kapten Wirat berdiri di depan reruntuhan pos komando. Ia menggenggam radio dan melihat ke langit, menunggu suara jet tempur yang sebentar lagi akan datang. Tapi ia juga tahu ketika suara itu terdengar, perang tak akan bisa dihentikan. Dentuman granat, teriakan prajurit, dan peluncuran roket hari itu menandai titik balik dari konflik lama yang belum pernah benar-benar selesai. Candi kuno yang dulu disucikan, kini jadi saksi pertumpahan darah generasi baru. 2 letnan muda dari 2 negara berseteru sama-sama berdarah, sama-sama tak tahu apakah besok mereka masih hidup. Asap hitam mengepul di langit Poipet. Bunyi sirene dan raungan jet tempur mengoyak pagi yang seharusnya tenang. Warga berlarian menyelamatkan diri, sebagian menuju stasiun bus yang masih beroperasi. Sebagian lainnya justru bersembunyi di kolong bangunan, berharap serangan udara tidak menyentuh mereka. Di antara kekacauan itu, seorang pemuda bernama Sopal, seorang pekerja imigran Kamboja yang baru saja kembali dari Thailand 2 minggu lalu, berlari mencari adiknya yang hilang. Soka, adik perempuannya yang baru berusia 15 tahun, belum pulang sejak pagi dan terakhir terlihat pergi ke pasar pagi di dekat perbatasan. Sopal berlari melawan arah arus, orang-orang yang berusaha menjauh dari pusat kota Poipet. "Kota ini bukan lagi rumah, ini neraka!" teriak seorang pria tua yang menarik gerobak dengan cucunya di dalam. 3 hari setelah baku tembak pertama di kawasan kuil Tamuen, situasi memburuk dengan cepat.
Komando militer Thailand mendirikan zona larangan terbang di sepanjang perbatasan, sementara Kamboja memperkuat pasukan daratnya di sekitar Bantiai Menchay. Kota Madya Poipet, yang dulu dikenal sebagai kota perbatasan penuh aktivitas ekonomi dan kasino, berubah menjadi kota hantu penuh dentuman. Sopal tiba di pasar yang sudah porak-poranda. Tenda-tenda roboh, genangan darah bercampur lumpur di mana-mana, dan bau bahan bakar terbakar memenuhi udara. Di balik reruntuhan kios buah, ia melihat kain merah muda yang dikenakan Soka pagi itu. Tanpa ragu, ia berlari dan mengangkat puing-puing, namun itu bukan Soka, melainkan seorang wanita lansia yang sudah tak bernyawa. Panik, ia berlari ke arah rumah sakit darurat yang didirikan oleh LSM Internasional di pinggir kota. Tapi di sana pun kekacauan mendominasi. Orang-orang menjerit, menangis, dan pasrah di antara ranjang darurat dan tandu-tandu plastik. Beberapa tenaga medis asing yang mengenakan seragam palang merah memberikan pertolongan sambil sesekali menunduk ketika suara ledakan menggema. Sopal akhirnya melihat wajah yang dikenalnya, Nali, tetangga lamanya yang kini menjadi relawan medis. "Soka, kau lihat Soka?" tanyanya nyaris memohon. Nali hanya menggeleng. "Kami menerima banyak korban, sebagian besar anak-anak, tapi aku tak tahu apakah dia di antara mereka." Sementara itu di pos militer Thailand yang berada 8 km dari Poipet, Letnan Wirot, seorang perwira muda dari Angkatan Darat Thailand, menerima laporan baru dari bawahannya. "Letnan, drone intelijen kami menunjukkan konsentrasi pasukan Kamboja bergerak ke arah selatan Poipet. Mereka tampaknya membangun basis artileri di balik lereng Bukit Sreklang." Letnan Wirot menyipitkan mata ke layar monitor, memperhatikan pergerakan musuh yang tergambar dalam warna merah. Ia menghela napas berat. Bila mereka benar-benar memasang roket di sana, itu berarti mereka siap meluncurkan serangan ke arahnya Pratet. Wilayah arahnya Pratet di sisi Thailand hanya beberapa kilometer dari Poipet. Bila Kamboja menembakkan rudal dari sana, akan sangat mungkin menghantam wilayah sipil. "Saya minta izin memobilisasi F-16 dan CH-4 ke zona utara, Komandan," ucapnya ke radio komunikasi. Suara dari markas besar menjawab singkat. "Izin diberikan. Tapi hindari zona sipil, gunakan precision strike only." Namun itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dengan lokasi pasukan Kamboja yang menyatu di antara bangunan sipil, sekolah, dan bahkan tempat ibadah, membedakan target menjadi sangat rumit. Sementara itu, di ruang bawah tanah gedung pemerintah Poipet, seorang wanita berwajah keras sedang berbicara di hadapan wartawan lokal, namanya Kolonel Melea, salah satu komandan pasukan pertahanan Kamboja. Di belakangnya bendera Kamboja tergantung miring karena efek ledakan yang mengguncangkan bangunan. Para wartawan mencatat setiap kata, tapi jauh dalam hati mereka, pertanyaan terbesar tetap sama. Berapa lama warga sipil bisa bertahan? Sore menjelang malam, Sopal akhirnya menemukan Soka di pusat penampungan yang dikelola PBB berjarak 3 km dari pusat Poipet. Adiknya itu tampak kotor, berdebu, dan takutan, tapi selamat. Mereka berpelukan lama sekali, tak peduli suara sirena atau helikopter yang melintas di atas. "Sopal, aku kira kau mati," ucap Soka dengan suara serak. Sopal membelai kepala adiknya. "Tidak, kita akan keluar dari kota ini, malam ini juga." Namun keluar dari Poipet bukan perkara mudah. Jalan-jalan utama diblokir, jembatan-jembatan dihancurkan oleh Kamboja sendiri untuk mencegah serangan darat dari Thailand. Satu-satunya jalur yang tersisa hanyalah rute penyelundupan lama di sepanjang kanal sempit dan jalur kereta usang yang menuju ke wilayah pertanian. Malam itu, dengan bantuan seorang relawan lokal dan bayaran terakhir yang Sopal miliki, mereka menyusuri jalur gelap menuju daerah netral Poipet. Di jauhan, langit masih memerah karena ledakan. Kuil-kuil antik yang dulu sakral jadi titik pertempuran. Kota Poipet yang dulu ramai kini hanya menyisakan bayangan kehancuran. Dan bagi Sopal, perang ini bukan soal politik atau batas negara. Ini soal bertahan hidup, soal menyelamatkan keluarga meski harga yang harus dibayar sangat mahal. Suara sirine meraung-raung dari kejauhan. Kota Poipet yang biasanya hanya ramai oleh hiruk-pikuk para pejalan kaki dan pedagang, kini berubah menjadi zona evakuasi besar-besaran. Langit malam yang kelam sesekali diterangi oleh kilatan cahaya dari rentetan tembakan dan ledakan.
Api menjilat bangunan-bangunan tua di sisi perbatasan, meninggalkan bara merah menyala yang menyulut kepanikan di setiap sudut kota. Mayor Anan Kitisak memandangi layar taktis di dalam pos komando darurat Thailand yang kini didirikan di Aranya Prateh, hanya sekitar 7 km dari Poipet. Bersama Letnan Prica dan tim komunikasi lapangan, Anan menerima laporan dari unit 72 Infanteri yang kini sudah berhasil masuk ke area pagar luar kuil Tamuen, meski dengan korban yang tidak sedikit. Poipet terbakar, kami butuh bantuan evakuasi medis, warga sipil terjebak, suara dari radio lapangan berderak di tengah suara tembakan. Tanpa ragu, Anan memberi instruksi cepat kepada satuan medis dan unit SAR militer untuk bergerak ke arah perbatasan. Ia tahu, jika kota Poipet jatuh ke dalam kekacauan total, maka dunia internasional akan mengecam kedua negara. Namun yang lebih penting, ribuan nyawa tak berdosa berada di tengah dua kekuatan yang saling menghantam tanpa ampun. Di sisi lain perbatasan, Kolonel Sok Vichea dari pasukan Kamboja berusaha mengendalikan situasi dari bunker militer yang tersembunyi di belakang kantor bea cukai Poipet. Bersama ajudannya, Vichea memerintahkan pengerahan pasukan cadangan dan menyiapkan peluncur roket jarak menengah untuk berjaga-jaga. Ia merasa serangan balasan dari Thailand dengan jet F-16 akan mengincar pusat logistik mereka malam itu. Aku tak ingin kota ini hancur, tapi mereka yang mulai, gumam Vichea dengan wajah tegang. Ia bukan tipe komandan yang emosional, namun tekanan politik dari Phnom Penh membuatnya harus memainkan peran yang lebih keras. Duta besar mereka telah diusir, hubungan diplomatik runtuh. Kini, mereka harus menunjukkan bahwa Kamboja bukan negara yang bisa diinjak-injak. Sementara itu, di tengah reruntuhan bangunan di pasar perbatasan, seorang pemuda bernama Riddara, warga sipil asal Poipet, berjuang menyelamatkan ibunya yang tertimpa balok kayu akibat ledakan. Darah mengucur dari kepalanya, namun matanya tetap tajam menatap sekitar, waspada terhadap tembakan yang bisa datang kapan saja. "Mak, tahan sebentar lagi, aku akan angkat ini," teriak Dara sambil mengangkat kayu dengan segenap tenaga. Ibunya hanya mengerang lirih. Mereka terjebak sejak pukul 19 malam ketika peluru nyasar dari pasukan Kamboja mengenai salah satu depo amunisi bekas di sisi pasar, menimbulkan ledakan besar. Di tempat lain, Waranat, jurnalis investigasi dari Bangkok, berhasil menyusup ke daerah netral di dekat rel kereta perbatasan. Ia sedang merekam situasi dengan kamera kecilnya, mencoba mendokumentasikan dampak perang ini dari perspektif warga biasa. "Aku sudah lihat banyak konflik di wilayah ASEAN, tapi ini bukan lagi soal politik, ini pembantaian warga sipil," katanya ke dalam mikrofon. Matanya menyipit karena asap dan debu yang memenuhi udara. Pada pukul 22.47 malam, pesawat tempur Thailand melakukan flyby cepat di atas Poipet. Ledakan dari rudal yang diarahkan ke pos militer Kamboja hanya berjarak 300 meter dari rumah sakit setempat. Rumah sakit pun kehilangan pasokan listrik, memaksa para dokter menggunakan cahaya dari ponsel untuk mengoperasi pasien. Kemarahan mulai tumbuh di antara warga. Beberapa dari mereka mulai mempertanyakan, apakah tanah sengketa bernama Segitiga Zamrud benar-benar pantas dibayar dengan nyawa ribuan manusia? Di ruang diplomasi ASEAN di Jakarta, perwakilan dari kedua negara belum menunjukkan niat untuk berdamai. Thailand bersikukuh bahwa pelanggaran pertama datang dari ranjau yang ditanam Kamboja, sementara pihak Phnom Penh menyebut tindakan pengusiran duta besar sebagai penghinaan besar yang tak bisa dimaafkan. Namun, di tengah semua itu, laporan intelijen dari militer Thailand menunjukkan sesuatu yang lebih mencemaskan. Ada kemungkinan pihak ketiga memprovokasi kedua negara. Ada sinyal komunikasi militer dari luar ASEAN yang ikut mendorong serangan roket di Poipet. Koordinatnya mengarah ke kelompok milisi tak terkenal di utara Laos, kata Letnan Prica dengan suara rendah saat ia menunjukkan data kepada Anan. Anan terdiam. Jika benar ini semua diatur oleh pihak ketiga, maka konflik bisa melebar dan menjadi perang regional. Di akhir malam yang berdarah itu, Poipet seolah lumpuh. Api masih menyala di sudut pasar. Ambulans dari LSM lokal bekerja tanpa henti. Dara berhasil membawa ibunya ke pusat evakuasi darurat di halaman sekolah.
Waranat mengirimkan rekaman ke pusat redaksi, berharap dunia bisa melihat kebenaran. Dan di balik bayang-bayang api, dua pemimpin militer dari dua bangsa masih bertahan di posnya menunggu perintah selanjutnya. Tidak ada jaminan besok akan lebih damai, tapi yang pasti malam ini akan dikenang sebagai malam berdarah di Poipet. Ketika perang bukan lagi soal perbatasan, tapi tentang kemanusiaan yang terluka. Kabut tebal masih menggantung di atas kota madya Poipet pagi itu. Namun suasana di dalam kota tak lagi sama. Jalanan yang biasa ramai oleh pekerja kasino dan pedagang lintas batas kini berubah mencekam. Tentara Kamboja tampak siaga di berbagai penjuru kota. Di pos jaga dekat pasar sentral, Letnan Chandara berdiri dengan radio komunikasi di tangan, wajahnya tegang. Kita punya informasi ada penyusup dari Thailand yang masuk lewat saluran air bawah tanah dekat Kasino Barat. Suara dari komando pusat mengalir di telinga Chandara. Ia segera memberi perintah kepada timnya. Tim 3 dan 4, siapkan pencarian di sektor selatan, waspadai jebakan. Di tempat lain, di balik pagar kawat duri dan reruntuhan gedung tua yang terkena serpihan roket 3 hari sebelumnya, seorang pria dengan pakaian lusuh menyelinap masuk ke sebuah rumah kosong. Namanya adalah Sersan Aran Wong Suan, agen intelijen militer Thailand yang diperintahkan menyusup ke Poipet. Wajahnya penuh debu, namun matanya tajam menelusuri setiap sudut jalanan yang ia lewati. Aran ditugaskan bukan hanya untuk mengumpulkan informasi posisi pasukan Kamboja, tetapi juga memastikan apakah rumor tentang stasiun peluncur roket jarak menengah benar adanya di pinggiran Poipet. Jika benar, kota ini bukan hanya jadi benteng, tapi juga pusat komando Kamboja dalam konflik. Sambil bersembunyi di loteng rumah tua, Aran memasang alat perekam frekuensi militer. Ia mendengar percakapan berulang soal operasi Jantung Zamrud. Ini bukan istilah sembarangan. Itu sandi lama yang dulu digunakan saat sengketa wilayah meletus tahun 2008. Di sisi lain garis perbatasan, di kota Surin, Kolonel Pichai Pramote berdiri di depan peta digital besar. Wajahnya suram. Jet kita bisa menghancurkan posisi roket mereka dalam satu serangan, katanya. Tapi jika itu dilakukan, kota Poipet bisa luluh lantak. Ribuan warga sipil akan jadi korban. Pemerintah Thailand berada dalam dilema besar. Sementara masyarakat mulai menuntut balas atas insiden ledakan ranjau dan serangan roket yang melukai warga sipil di desa perbatasan, tekanan internasional pun meningkat. PBB mengirimkan utusan untuk mencoba menengahi, namun sejauh ini semua diplomasi berakhir buntu. Kolonel, ujar seorang ajudan muda masuk ke ruangan. Kita mendapat laporan dari Aran. Ia berhasil mengkonfirmasi keberadaan pangkalan roket. Tapi apa? Tanya Kolonel Pichai tajam. Dia juga melaporkan ada aktivitas tidak wajar. Beberapa tentara Kamboja di sekitar Poipet bukan dari unit reguler. Mereka tidak mengenakan insignia resmi dan membawa senjata buatan Rusia. Kolonel Pichai terdiam sejenak. Bayangan lama kembali menghantui, bisiknya. Ia tahu, dalam konflik dulu, kelompok tentara bayaran pernah disewa untuk operasi rahasia. Jika kali ini benar terjadi lagi, maka perang ini bisa berubah menjadi lebih luas dan tak terkendali. Di Poipet, suasana makin memburuk. Masyarakat sipil mulai diungsikan secara diam-diam. Namun banyak dari mereka yang menolak meninggalkan rumah. Salah satunya adalah Mai Ling, wanita tua penjual herbal yang tinggal di dekat kuil kecil di pinggiran kota. Poipet sudah jadi rumahku sejak aku lahir. Aku tidak akan lari dari tanah ini meski langit runtuh, katanya dengan tegas kepada relawan yang memintanya evakuasi. Di luar kuil tempat Mai Ling tinggal, Aran Wong Suan diam-diam mengamati. Ia takjub melihat keteguhan hati warga sipil di tengah potensi kehancuran. Disinilah ia mendapat ide nekat. Jika ia bisa mendekati warga seperti Mai Ling dan menggunakan pengetahuan lokal mereka, mungkin ada jalan untuk mengidentifikasi lokasi pasti peluncur roket tanpa menyerang seluruh kota. Namun waktu sangat terbatas. Informasi dari Aran menunjukkan bahwa Kamboja mungkin sedang mempersiapkan peluncuran besar pada malam Jumat. Jika benar, maka Thailand akan dipaksa membalas besar-besaran.
Malam pun turun dengan kelam. Seiring bunyi pesawat pengintai tak berawak melintas di atas langit Poipet. Di loteng rumah tua, Aran menghubungi Kolonel Pichai dalam jalur aman. Lokasi peluncur dikonfirmasi, koordinat 13.6620 derajat N, 102.5670 derajat E. Tapi saya mohon, jangan hancurkan kota ini. Ada cara lain. Kamu bisa meminta hal tersebut kepadaku, Letnan Aran. Berikan saya 48 jam, saya akan sabotase dari dalam, ujar Aran. Kolonel tahu itu misi hampir mustahil. Tapi jika itu bisa menghindarkan korban sipil dan tetap mematikan ancaman, maka ia harus mencobanya. Baik, tapi jika kau gagal, langit Poipet akan terbakar. Aran menatap langit malam dari balik jendela sempit. Ia tahu 2 hari ke depan akan menjadi pertarungan nyawa, bukan hanya untuknya, tapi untuk ribuan jiwa yang terjebak di pusaran perang yang sejatinya berawal dari luka lama yang belum sembuh. Dan di balik keruntuhan konflik ini, ada kota kecil yang terus berdetak seperti jantung zamrud yang mencoba bertahan, meski dunia sekitarnya mulai runtuh. Langit kota Madya Poipet yang semula cerah mendadak berubah kelam. Sekitar pukul 13.15 waktu setempat, suara menggelegar dari arah barat terdengar seperti guruh yang turun dari langit. Warga Poipet menoleh ke atas. 3 pesawat tempur F-16 milik Angkatan Udara Thailand tampak membelah angkasa, terbang rendah dengan kecepatan yang menggetarkan bumi. Dalam waktu singkat, suasana kota berubah jadi kepanikan massal. Anak-anak menangis, para wanita berlarian mencari tempat perlindungan, dan toko-toko tutup dalam hitungan menit. Letnan Adul Canarong, Komandan Skuadron F-16 dari Pangkalan Udara Nakhon Ratchasima, telah menerima perintah darurat dari Panglima Angkatan Udara Thailand, lakukan misi pembalasan terbatas. Targetnya, gudang senjata Kamboja yang dicurigai sebagai lokasi peluncuran roket yang sebelumnya menghantam wilayah militer Thailand di perbatasan Tam Wen Tom. Adul bukanlah pilot biasa. Veteran misi udara di selatan Thailand ini dikenal tenang dan mematikan. Namun siang itu dadanya sesak. Dia tahu, setiap peluncuran misil dari F-16 bukan hanya menghancurkan sasaran, tapi juga menyulut api yang lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Di darat, Kolonel Chandara dari Angkatan Darat Kamboja mendengar deru mesin jet dari pos militernya di barat Poipet. Ia berteriak kepada para prajuritnya untuk bersiap menghadapi serangan udara. Mereka hanya punya waktu beberapa menit. Radar tua buatan Soviet tak mampu memberikan peringatan dini lebih dari 30 detik sebelum misil menghantam. Misil pertama jatuh di luar kota, menghantam area kosong tak jauh dari ladang jagung. Namun 2 lainnya mengenai gudang senjata dan sebuah pos logistik. Ledakan terdengar hingga 6 km jauhnya. Api membumbung tinggi dan suara alarm di seluruh Poipet meraung-raung memekakkan telinga. Warga sipil ketakutan, sebagian mengungsi ke arah Battambang, sementara ribuan lainnya mencoba melintasi perbatasan ke Thailand hanya untuk mendapati gerbang telah ditutup. Sementara itu, di ruang situasi Kementerian Pertahanan Thailand di Bangkok, Mayor Jenderal Kriang Krai Pasuk mengamati jalannya misi dengan wajah dingin. Dia tahu bahwa tindakan ini bisa memicu eskalasi tak terkendali. Namun tekanan publik di Thailand sangat besar. 5 prajurit yang terluka oleh ranjau beberapa hari sebelumnya telah menjadi simbol kemarahan nasional. Sore harinya, PM Thailand mengadakan jumpa pers terbatas. Ia menyatakan bahwa serangan udara adalah langkah pertahanan terbatas dan proporsional terhadap ancaman nyata dari wilayah Kamboja. Di waktu yang sama, Perdana Menteri Kamboja Hanjara mengecam tindakan tersebut sebagai agresi militer dan menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB. Di tengah ketegangan itu, seorang tokoh muda bernama Surachai Mahawan muncul di tengah sorotan media Thailand. Mantan aktivis mahasiswa yang kini menjadi peneliti geopolitik ini menyampaikan pandangan mengejutkan di kanal berita nasional. Perang ini tak dicegah bisa membawa bencana lintas generasi, ujar Surachai. Poipet bukan sekedar kota. Di sana ada jaringan ekonomi gelap, sindikat lintas batas dan sumber daya langka yang tak banyak diketahui publik.
Ia menyebutkan kemungkinan keterlibatan kekuatan asing yang diam-diam menyulut konflik demi kepentingan mereka sendiri. Segitiga Zamrud bukan hanya soal tanah kuno, tapi juga titik temu jalur emas teknologi dan mineral strategis. Sementara itu, di medan konflik, Kapten Panha, seorang prajurit muda Kamboja, menemukan jasad rekan-rekannya di antara reruntuhan gudang senjata. Wajahnya penuh abu dan darah, tapi matanya menyala oleh kemarahan. Mereka pikir kita akan diam? Ini belum selesai, gumamnya. Namun di saat yang sama, jauh di reruntuhan candi kuno Prasat Tamuentom, seorang biksu tua bernama Bante Samnang menggelar doa panjang di depan patung kuno Dewa Siwa. Ia percaya konflik ini bukan hanya urusan manusia. Ruh-ruh tua di tempat ini marah, katanya lirih kepada seorang jurnalis asing. Tanah ini tak boleh terus disakiti. Menjelang malam, suasana di Poipet mencekam. Lampu-lampu padam, suara drone masih terdengar sesekali, dan bayang-bayang perang menyelimuti kota. Namun dari tengah runtuhan dan api, para warga sipil mulai bahu-membahu membangun tempat perlindungan, menolong korban, dan mencari keluarganya yang hilang. Langit Poipet memerah oleh senja yang muram, namun bukan karena keindahan matahari terbenam. Kepulan asap masih menggantung di ufuk barat, bekas ledakan pagi tadi di dekat pos militer Tamuen. Udara masih berbau mesiuh, bercampur aroma tanah hangus dan darah yang belum sempat mengering. Letnan Surachai Prasert duduk di atas amunisi kosong. Tangannya memegang radio militer yang terus berderit dengan suara-suara panik dari berbagai unit. Wajahnya kusam, matanya cekung tak tidur 2 hari penuh. Namun ia tahu, jika bukan sekarang, kapan lagi? Perdamaian atau kehancuran mutlak tinggal 1 napas lagi. Sementara itu, di seberang pagar kawat berduri, Mayor Ratana Chouk dari pasukan Kamboja tengah mengamati pergerakan musuh dari balik dinding batu kuil yang separuhnya sudah runtuh. Ia juga lelah, sama seperti Surachai. Tapi dendam dan harga diri bangsanya tak membiarkan tubuhnya rebah. Ia menyaksikan sendiri bagaimana F-16 Thailand membombardir wilayah timur laut Poipet. Beberapa anak buahnya tewas seketika, dan 1 kendaraan militer mereka tinggal rangka. Namun perang ini bukan soal roket, jet tempur, atau serangan drone semata. Hari itu, pukul 10.50 pagi, pertemuan darurat diadakan secara virtual antara ASEAN, Dewan Keamanan PBB, dan utusan kedua negara. Dunia gembar. Media internasional seperti BBC, Al Jazeera, hingga NHK Jepang menurunkan breaking news setiap jam. Dunia khawatir. Ini bukan lagi sengketa perbatasan biasa. Ini bisa memicu konflik regional yang lebih besar. Thailand menuduh Kamboja melakukan provokasi terus-menerus sejak insiden ranjau yang melukai 5 tentaranya. Sementara Kamboja menuduh Thailand melanggar batas wilayah dengan drone pengintai dan penempatan senjata berat di zona netral. Namun tekanan dunia justru menyulut emosi nasionalis di dalam negeri kedua negara. Di Bangkok, ribuan orang turun ke jalan menyerukan perang total. Di Phnom Penh, massa membakar replika bendera Thailand dan mengecam PBB karena berpihak pada musuh. Di perbatasan, Surachai dan Ratana, meski saling mengincar dari balik senapan, tahu bahwa jika 1 peluru lagi ditembakkan, api perang tak akan bisa dihentikan. Tapi mereka juga tahu, mundur tanpa kehormatan akan menjadikan mereka pecundang di mata bangsa sendiri. Sebuah keputusan berat muncul dari Bangkok pukul 14:12 siang. Perdana Menteri Thailand akhirnya memberikan pernyataan resmi. Demi menjaga stabilitas Asia Tenggara dan menghormati seruan dunia internasional, kami mengusulkan gencatan senjata bersyarat selama 72 jam untuk evakuasi warga sipil dan pembicaraan awal damai. Kamboja merespon dengan cepat. Pukul 14.40, Mayor Ratana menerima perintah langsung dari Kementerian Pertahanan Phnom Penh. Hentikan tembakan.
pasang bendera putih dengan pita kuning di perbatasan. Suracai mendekat dengan hati-hati. Tak ada bunyi tembakan, tak ada suara granat. Hanya angin sore yang mengaduk rasa cemas, lega, dan kecewa sekaligus. Dalam waktu kurang dari 2 jam, posko gencatan senjata didirikan di sebuah rumah adat tua dekat kuil Tamuen. Bangunan itu pernah menjadi tempat perjanjian lokal antara suku Khmer dan Siam pada abad ke-17. Kini, sejarah berulang. Suracai dan Ratana bertemu pertama kali tanpa seragam tempur, hanya mengenakan pakaian lapangan dan membawa satu map berisi peta dan catatan operasi. Tak ada jabat tangan, hanya tatapan tajam yang tak mudah luluh. Namun dari percakapan kaku itu, benih perdamaian mulai tumbuh. Tanah ini terlalu berharga untuk dibasahi darah, ucap Ratana pelan. Dan terlalu sakral untuk dilangkahi dengan sepatu perang, jawab Suracai. Keduanya sepakat menyampaikan laporan situasi lapangan ke markas masing-masing dan mendesak para pemimpin untuk segera bertemu di meja perundingan. 3 hari kemudian, pada Minggu pagi, Phnom Penh dan Bangkok sama-sama mengirim delegasi resmi ke pertemuan rahasia di Vientiane, Laos. Di bawah pengawasan ASEAN dan utusan PBB, kesepakatan damai sementara ditandatangani. Salah satu poin pentingnya adalah pembentukan tim gabungan pemantau perbatasan serta peninjauan ulang garis wilayah sengketa segitiga Zamrud. Masyarakat internasional menyambut dengan hati-hati. Mereka tahu perdamaian ini rapuh, ibarat benang yang bisa putus karena satu batu kecil. Namun bagi penduduk perbatasan seperti Tia, seorang gadis 16 tahun yang hampir kehilangan ibunya akibat ledakan mortir di Poi Phet, atau Pak Danai, petani Thailand yang kehilangan sawahnya karena serangan udara, bagi mereka ini lebih dari cukup untuk menghirup udara tanpa teriakan sirin. Perdamaian di Hom Poi Phet terjadi bukan dengan kemenangan, tapi dengan pengertian bahwa tak semua sengketa diselesaikan dengan peluru, bahwa sejarah panjang dan luka masa lalu bisa saja sembuh jika kedua pihak berani mengakui bahwa perang tak pernah menghasilkan pemenang sejati. Letnan Suracai kini berkembali ke baraknya menuliskan laporan terakhir dengan tinta yang masih basah. Sementara Mayor Ratana memandangi bendera negaranya, lalu menurunkannya setengah tiang sebagai penghormatan untuk para korban. Dunia boleh tenang untuk sementara. Namun di segitiga Zamrud, damai tetaplah mimpi yang harus dijaga setiap hari.